Kisah Paman Sariputta. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Weluwana tentang Paman Sariputta Thera. Kisah ini bermula saat Sariputta Thera pergi menemui pamannya dan berkata, "Brahmana, apakah Anda pernah melakukan satu pun perbuatan baik?" "Saya melakukannya, Bhante." "Kebajikan apa yang Anda lakukan?" "Bulan demi bulan, saya memberikan derma sejumlah 1.000 keping uang." "Kepada siapa Anda memberikan uang ini?" "Kepada para petapa telanjang Nigantha, Bhante." "Dan apa yang kamu harapkan dari memberikan derma kepada mereka?" "Saya ingin terlahir di alam Brahma." "Tetapi apakah ini caranya agar dapat terlahir di alam Brahma?" "Ya, Bhante." "Siapakah yang memberitahukan Anda?" "Para guru sayalah yang memberitahukannya kepada saya, Bhante." "Brahmana, baik Anda maupun para guru Anda tidak mengetahui jalan menuju alam Brahma. Hanya sang guru sendiri yang mengetahui jalan menuju ke sana. Ikutlah bersama saya, dan saya akan meminta beliau untuk menjelaskan jalan menuju alam Brahma kepada Anda." Maka Sariputta Thera membawa pamannya pergi menemui sang guru dan menceritakan semuanya kepada beliau dengan berkata, "Bhante, Brahmana ini berkata demikian. Mohon Anda berkenan untuk menjelaskan kepadanya tentang jalan menuju alam Brahma." Sang guru pun bertanya, "Brahmana, apakah yang dikatakan tentang dirimu itu benar?" "Ya, Biku Gotama." "Brahmana, walaupun kamu memberikan derma dengan cara ini selama 100 tahun, buah kebajikan yang kamu peroleh masih kalah jauh dibandingkan dengan seseorang yang memberikan derma secara berkeyakinan. Walaupun hanya dengan sesaat memandang siswa saya, ataupun hanya memberinya sesendok nasi." Setelah berkata demikian, beliau mempertautkan kejadian tersebut dan menyampaikan uraian dhamma, lalu beliau pun mengucapkan bait berikut. "Meskipun seseorang bulan demi bulan selama 100 tahun mengorbankan 1.000 keping uang, dan bila ia harus memberikan penghormatan kepada seseorang yang telah melatih diri, walau hanya sesaat, lebih baik ia memberikan penghormatan kepadanya daripada berderma uang selama 100 tahun. Kisah Keponakan Sariputta. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Weluwana tentang keponakan Sariputta Thera. Sang Thera juga menemui keponakannya dan berkata, "Brahmana, apakah Anda pernah melakukan satu pun perbuatan baik?" "Ya, Bhante." "Kebajikan apa yang Anda lakukan?" "Bulan demi bulan, saya membunuh seekor ternak dan melakukan upacara pembakaran kurban makhluk hidup." "Untuk apa Anda melakukan itu?" "Itu adalah jalan menuju alam Brahma." "Siapakah yang memberitahukan Anda?" "Para guru saya, Bhante." "Baik Anda maupun para guru Anda tidak mengetahui jalan menuju alam Brahma. Mari kita pergi menemui sang guru."
Maka Sariputta Thera membawa keponakannya menemui sang guru, memberitahukan kejadian itu kepada sang guru dan berkata kepada beliau, "Bhante, mohonlah beritahukan jalan menuju alam Brahma kepada lelaki ini." Sang guru berkata, "Brahmana, apakah yang dikatakan tentang dirimu itu benar?" "Ya Biku Gotama." "Brahmana, walaupun kamu melakukan upacara pembakaran kurban makhluk hidup selama 100 tahun, buah kebajikanmu masih sedikit dibandingkan dengan melakukan penghormatan terhadap siswa saya meski hanya sesaat." Setelah berkata demikian, beliau mempertautkan kejadian tersebut dan menyampaikan uraian dhamma. Lalu beliau pun mengucapkan bait berikut. Meskipun seseorang selama 100 tahun melakukan upacara pembakaran kurban makhluk hidup di hutan, dan bila ia harus memberikan penghormatan kepada seseorang yang telah melatih diri, walau hanya sesaat, lebih baik ia memberikan penghormatan kepadanya daripada melakukan upacara pembakaran kurban makhluk hidup selama 100 tahun. Kisah teman Sariputta. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Weluwana tentang teman Sariputta Thera. Sang Thera juga menghampirinya dan bertanya kepadanya, "Brahmana, apakah Anda pernah melakukan satu pun perbuatan baik?" "Ya Bhante." "Kebajikan apa yang Anda lakukan?" "Saya melakukan penyembelihan kurban makhluk hidup." Pada masa itu, seperti yang dikatakan bahwa terdapat tradisi melakukan penyembelihan kurban makhluk hidup dengan biaya yang besar. Setelah bertanya kepadanya dengan cara seperti demikian, Sang Thera membawanya pergi menemui sang guru, menjelaskan kejadian tersebut kepada sang guru, dan berkata kepada beliau, "Bhante, mohonlah beritahukan jalan menuju alam Brahma kepada lelaki ini." Sang guru bertanya kepadanya, "Brahmana, apakah yang dikatakan tentang dirimu itu benar?" "Ya," jawab Brahmana. "Brahmana, walaupun kamu melakukan penyembelihan kurban makhluk hidup selama setahun, buah kebajikanmu bahkan tidak sampai 1/4 bagian dari kebajikan seseorang yang secara berkeyakinan memberikan derma kepada orang banyak dan melakukan penghormatan terhadap siswa saya meski hanya sesaat." Setelah berkata demikian, beliau mempertautkan kejadian tersebut dan menyampaikan uraian dhamma. Lalu beliau pun mengucapkan bait berikut ini. "Apapun itu, dengan penyembelihan kurban ataupun dengan persembahan kurban, walau seseorang melakukannya selama setahun demi mendapatkan jasa kebajikan, itu semua tidak sampai 1/4 bagian. Lebih baik memberikan penghormatan kepada mereka yang benar."
Kisah Bhikkhu dan para pencuri. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang Khanu Kondanya Thera. Bhikkhu Thera ini menerima pelajaran tentang objek meditasi dari sang guru, dan ketika sedang berdiam di dalam hutan mencapai tingkat kesucian arahat. Karena ingin memberitahukan kepada sang guru tentang pencapaiannya, ia berangkat pulang dari hutan. Setelah letih dalam perjalanan, ia menepi dari jalan, duduk di sebuah batu yang rata, dan menikmati kebahagiaan alam jhana. Kala itu, sekelompok pencuri yang terdiri atas 500 orang menjarah sebuah desa, mengemasi barang-barang curian mereka ke dalam karung-karung yang dapat mereka bawa, menaruh karung-karung tersebut di atas kepala mereka, dan membawanya pergi jauh. Karena merasa lelah, mereka berkata, "Kita telah berjalan jauh, mari kita rehat sejenak di atas bebatuan yang rata itu." Setelah berkata demikian, mereka menepi dari jalan, pergi ke tempat bebatuan itu, dan mengira bahwa sang Thera adalah dahan pohon. Salah satu pencuri menaruh karungnya di atas kepala sang Thera, dan pencuri lainnya menaruh karung di dekat sang Thera. Satu demi satu dari ke-500 pencuri tersebut menaruh karung-karung mereka di sekeliling sang Thera, dan mereka pun berbaring lalu tidur dengan lelapnya. Tatkala fajar menyingsing, mereka bangun dan membawa karung-karung mereka. Setelah melihat sang Thera dan berpikir bahwa dirinya adalah sesosok roh jahat, mereka pun lari terbirit-birit. Sang Thera berkata kepada mereka, "Wahai para umat, janganlah takut. Saya adalah seorang bhikkhu." Kemudian mereka bersujud di kakinya dan meminta maaf kepadanya dengan berkata, "Mohon maafkanlah kami, Bhante. Kami mengira bahwa Anda adalah dahan pohon." Pemimpin kawanan pencuri berkata, "Saya ingin menjadi seorang bhikkhu di bawah bimbingan sang Thera." Pencuri lainnya berkata, "Kami juga ingin menjadi bhikkhu." Dan dengan keinginan yang sama, semua pencuri tersebut meminta sang Thera untuk menahbiskan mereka. Sang Thera menahbiskan mereka semua, seperti yang dilakukan oleh Samanera Sang Kicca. Sejak saat itu, ia pun dikenal dengan nama Khanu Kondanya. Dengan didampingi oleh para bhikkhu itu, ia pergi menemui sang guru. Ketika sang guru bertanya kepadanya, "Kondanya, apakah kamu telah mendapatkan murid?" Ia pun memberitahukan kejadian tersebut kepada beliau. Sang guru bertanya, "Wahai para bhikkhu, apakah yang dikatakan itu benar?" "Ya Bhante, kami tidak pernah melihat kesaktian semacam itu, dan oleh karenanya kami telah menjadi bhikkhu." Sang guru menjawab, "Wahai para bhikkhu, lebih baik hanya hidup sehari dengan melatih kebijaksanaan daripada hidup 100 tahun dengan melakukan perbuatan dungu semacam itu." Dan setelah mempertautkan kejadian tersebut dan menyampaikan uraian Dhamma, beliau pun mengucapkan bait berikut ini. "Meskipun seseorang hidup hingga 100 tahun, tidak bijaksana, tidak bermawas diri, maka ia lebih baik hanya hidup sehari, tetapi memiliki kebijaksanaan dan bermawas diri."